Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. IR Syahrial Syadik, STM MSI IPP, dan teman-teman yang dapat berhadir siang hari ini di mata kuliah Manajemen Strategi pada siang hari ini. Izinkan perkenalkan, kami dari kelompok 8. Adapun anggotanya, saya sendiri Reviola Putri, di sebelah saya ada Ari Marcelendra, dan di sebelahnya lagi ada Nur Adi Rahmatia. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi strategi di perusahaan multinasional dengan studi kasus kegagalan Walmart di Jerman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu sejarah Walmart. Pada 1960 awal berdiri, Sam Walton membuka toko diskon pertama, Walmart Discount City, pada tahun 1962 di Roger, Arkansas. Perusahaan ini resmi didirikan sebagai Walmart Stores Inc. pada tahun 1969. Selanjutnya pada 1970-an, ekspansi dan teknologi. Walmart menjadi perusahaan publik pada tahun 1970 dan mulai memperluas jaringannya ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Perusahaan juga mulai mengadopsi teknologi seperti sistem kasir elektronik untuk meningkatkan efisiensi. Pada tahun 1980-an, inovasi format toko. Pada dekade ini, Walmart meluncurkan Sam Club pada 1983 dan Walmart Supercenter pada 1988 yang menggabungkan toko serba ada dengan supermarket. Perusahaan juga memperkenalkan sistem komunikasi satelit untuk menghubungkan semua tokonya. Selanjutnya pada 1990-an, dominasi nasional dan ekspansi global. Walmart menjadi peritel terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1990. Perusahaan mulai berekspansi ke pasar internasional termasuk Meksiko, Kanada, Jerman, dan Inggris. Pada tahun 1997, Walmart mencapai penjualan tahunan sebesar $100 miliar. Selanjutnya pada tahun 2000-an, era digital dan akuisisi. Walmart meluncurkan situs e-commerce pada tahun 2000-an dan mulai mengakuisisi perusahaan seperti Just.com pada 2016 dan Flipkart di India pada 2018 untuk memperkuat kehadirannya di pasar digital. Pada 2010-an hingga sekarang, transformasi digital di bawah kepemimpinan Dr. Nick Milon. Sejak 2014, Walmart fokus pada transformasi digital, termasuk peluncuran layanan keanggotaan Walmart dan investasi dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi. Selanjutnya yaitu tujuan masuk ke Jerman. Yang pertama yaitu mengakses pasar retail terbesar di Eropa. Jerman merupakan ekonomi terbesar di Eropa dan memiliki pasar retail yang sangat besar. Dengan populasi yang besar dan daya beli yang kuat, Jerman dianggap sebagai pintu gerbang strategis untuk ekspansi Walmart di Eropa. Frontier, Presiden Operasi Walmart di Jerman, menyatakan bahwa Jerman sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia sangat penting bagi perusahaan dan tidak bisa diabaikan. Selanjutnya yaitu untuk memperkuat posisi global. Dengan memasuki pasar Jerman, Walmart berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin retail global dan menyaingi pesaing internasional lainnya yang sudah memiliki kehadiran kuat di Eropa. Yang ketiga, menerapkan model bisnis everyday low price atau EDLP. Walmart berusaha memperkenalkan filosofi harga rendah tiap hari ke pasar Jerman dengan harapan dapat menarik konsumen yang sensitif terhadap harga dan mengubah dinamika persaingan di pasar retail Jerman.
Yang terakhir yaitu ekspansi melalui akuisisi. Untuk mempercepat masuk ke pasar Jerman, Walmart mengakuisisi 21 toko Werkkauf pada tahun 1997 dan 74 toko Interspar pada tahun 1998 sehingga total memiliki 95 toko di Jerman. Langkah ini diambil untuk segera mendapatkan pangsa pasar dan infrastruktur yang sudah ada. Selanjutnya kegagalan Walmart di Jerman. Yang pertama, ketidaksesuaian budaya dan perilaku konsumen. Yang kedua, ada strategi akuisisi yang kurang tepat. Yang ketiga, persaingan ketat dari pesaing lokal. Yang keempat, ada kendala regulasi dan operasional. Dan yang terakhir, kegagalan dalam adaptasi strategi bisnis. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai identifikasi hambatan budaya. Yang pertama yaitu pelayanan dan cara berinteraksi yang tidak cocok dengan budaya lokal. Walmart menerapkan budaya pelayanan khas Amerika seperti menyapa pelanggan secara aktif dan menempatkan petugas penyambut di pintu masuk. Namun hal ini konsumen Jerman lebih menyukai suasana belanja yang tenang, cepat, dan tanpa banyak basa-basi. Mereka merasa lebih tidak nyaman dengan sapaan yang dianggap berlebihan. Selain itu, kasir di Walmart ini ingin membungkus barang belanjaan untuk pelanggan, padahal di Jerman kebanyakan orang lebih suka membungkus sendiri barang belanjaannya. Lalu yang kedua, ada praktik budaya perusahaan yang bertentangan. Walmart mewajibkan karyawan melakukan morning chant atau semacam nyala penyemangat dan senam pagi sebelum bekerja. Hal ini dianggap aneh dan memalukan bagi pekerja di Jerman yang terbiasa dengan lingkungan kerja yang lebih formal dan serius. Ada juga aturan perusahaan yang melarang hubungan asmara antara karyawan dan mendorong pegawai untuk melaporkan pelanggaran rekan kerja. Hal ini membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman dan dianggap tidak menghormati privasi. Bahkan juga sampai mendapat teguran dari pengadilan di Jerman. Selain itu, sikap Walmart yang tidak mendukung serikat pekerja bertentangan dengan sistem kerja di Jerman, yang dimana serikat dan dewan pekerja punya peran besar dalam melindungi hak karyawan. Lalu selanjutnya ada masalah bahasa dan komunikasi. Walmart menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di tempat kerja. Banyak karyawan lokal yang kurang mahir berbahasa Inggris sehingga merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan merasa tidak menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya ada strategi bisnis yang tidak sesuai dengan pasar Jerman. Walmart membuka toko besar yang menjual berbagai macam produk dengan harga murah seperti di Amerika. Namun konsumen Jerman lebih menyukai toko kecil yang fokus pada produk tertentu atau toko diskon seperti Aldi dan Lidl. Strategi harga murah Walmart dianggap juga sebagai cara yang tidak adil oleh pesaing dan dilarang oleh pengadilan sehingga mereka harus menaikkan harga dan akhirnya kehilangan daya saing. Sistem distribusi yang terpusat juga tidak cocok di Jerman karena pemasok di sana lebih suka sistem yang fleksibel dan desentralisasi. Lalu selanjutnya yaitu kebijakan gaji rendah dan kondisi kerja yang kurang baik. Walmart memberikan gaji yang rendah dari standar di Jerman dan tidak memberikan kondisi kerja yang baik. Hal ini membuat banyak karyawan tidak puas dan memilih keluar sehingga tingkat pergantian pegawai atau turnover menjadi tinggi. Selanjutnya mengenai analisis kritis kasus Walmart di Jerman. Walmart gagal di Jerman karena ketidakmampuan perusahaan dalam memahami dan mengintegrasikan budaya organisasi mereka dengan budaya lokal Jerman. Strategi global Walmart seperti Everyday Low Price dan 10-Foot Rule yang efektif di Amerika Serikat tidak dapat diterapkan secara langsung di pasar Jerman yang memiliki norma sosial dan kebiasaan konsumen yang berbeda. Budaya kerja Walmart yang mengedepankan kontrol ketat, larangan hubungan antar karyawan, dan praktik seperti morning chant bertentangan dengan budaya kerja Jerman yang lebih formal, menghargai privasi, dan memiliki hubungan industrial yang kuat melalui serikat pekerja. Walmart juga gagal melibatkan perwakilan serikat pekerja, padahal di Jerman peran serikat sangat penting dalam pengambilan keputusan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Selain itu, penggunaan bahasa dan komunikasi sebagai bahasa resmi perusahaan dan kurangnya adaptasi bahasa dan menyebabkan komunikasi lokal menyebabkan karyawan merasa asing dan menurunkan moral kerja. Sistem distribusi terpusat Walmart juga tidak sesuai dengan preferensi pemasok lokal yang lebih menyukai sistem desentralisasi, mengganggu efisiensi rantai pasok. Strategi harga rendah Walmart juga menghadapi kendala regulasi dan budaya pasar Jerman. Pengadilan Jerman memaksa ke Walmart menaikkan harga karena praktik harga yang dianggap merusak persaingan sehingga keunggulan hilang. Selain itu, model toko besar Walmart tidak sesuai dengan preferensi konsumen Jerman yang lebih menyukai toko khusus dan diskon lokal. Lalu selanjutnya evaluasi kasus Walmart di Jerman. Kegagalan Walmart di Jerman menegaskan bahwa implementasi strategi bisnis multinasional harus mempertimbangkan adaptasi budaya dan konteks lokal secara mendalam. Walmart terlalu mengandalkan model bisnis dan budaya Amerika tanpa melakukan penyesuaian yang memadai terhadap budaya konsumen, budaya kerja, dan regulasi Jerman. Hal ini menyebabkan resistensi dari konsumen, karyawan, pemasok, dan bahkan regulator. Secara internal, budaya organisasi yang otoriter dan kurang menghargai norma lokal menurunkan moral karyawan, meningkatkan turnover, dan menimbulkan konflik dengan serikat pekerja. Secara eksternal, ketidaksesuaian strategi harga dan model toko menyebabkan Walmart gagal bersaing dengan pesaing lokal. Evaluasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi internasional tidak hanya bergantung pada kekuatan merek dan modal, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk melakukan adaptasi budaya dan strategi responsif terhadap lingkungan lokal. Walmart seharusnya mengadopsi pendekatan global dengan melibatkan manajemen lokal, menyesuaikan praktik bisnis, dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan lokal untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Sekian materi dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada strategi adaptasi. Nah, yang pertama itu adalah lakukan riset pasar lokal dan sesuaikan strategi harganya. Walmart itu seharusnya menganalisis model bisnis pesaing lokal terlebih dahulu, membangun keunggulan diferensiasi, misalnya kualitas layanan, kenyamanan toko, atau penawaran produk lokalnya. Menghindari meniru strategi harga dari pasar asal tanpa penyesuaian. Yang kedua ada pelajari dan hormati nilai-nilai budaya lokalnya. Fokus pada efisiensi, ketepatan, dan profesionalisme yang lebih dihargai di Jerman. Terapkan gaya komunikasi yang netral dan sopan, bukan ramah yang berlebihan. Gunakan pendekatan globalisasi atau strategi global yang disesuaikan secara lokal. Yang ketiga itu ada sesuaikan kebijakan internal dengan budaya kerja lokal. Hindari aktivitas yang dianggap tidak profesional, libatkan staf lokal dalam penyusunan kebijakan kerja agar sesuai dengan nilai dan kebiasaan lokal. Bangun budaya kerja yang menghormati struktur formal dan batas pribadi. Yang terakhir ada bangun kerjasama dan patuhi hukum ketenaga kerjaan setempat. Jalin komunikasi terbuka dengan serikat pekerja, pelajari sistem hubungan industrial di negara tujuan, dan libatkan ahli hukum lokal dalam penyusunan kebijakan perusahaan. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan yaitu Walmart mengalami kegagalan memasuki pasar Jerman karena kurangnya adaptasi terhadap budaya, regulasi, dan perilaku konsumen lokal. Modal bisnis everyday low prices dan gaya manajemen yang diterapkan langsung dari Amerika itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar Jerman. Konflik dengan serikat pekerja, hambatan komunikasi, serta persaingan ketat dengan berita lokal seperti Aldi itu memperburuk situasinya. Kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan lokal, yaitu menyesuaikan strategi bisnis dengan budaya dan regulasi setempat agar ekspansi internasional berhasil. Sekian paparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 8. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 12. Oke, langsung.